Mahasiswa Papua AMP Komite Kota Bali memperingati 35 tahun kematian Arnold Clemensat, pembebasan nasional rakyat Papua Barat. Salam pembebasan nasional bangsa West Papua. Amolongo, Mimo, Koyau, Koha, Inaonak, Nare, Yepum, Dormum, Tapea Mupa, Walak, Poimoy, Wainambe, Nayaklak, Wah. Gerakan kebangkitan seni dan budaya Papua Barat dipelopori oleh Arnold Clemensat, Sam Kapisa dan kawan-kawannya, mahasiswa Universitas Cendrawasih Unten di Jayapura. Gerakan mahasiswa yang bergerak di bidang seni dan budaya ini lahir pada tahun 1972. Aktivitasnya dimulai dari gereja-gereja, panggung ke panggung hingga terakhir di RRI Nusantara 5 Jayapura. Gerakan ini kemudian terus tumbuh dan berkembang pada tanggal 15 Agustus 1978. Grup musik yang bernama Mendesak ini diinisiasi oleh Arnold Clemensat dan kawan-kawannya. Tujuannya adalah untuk menghibur hati masyarakat bangsa Papua Barat yang sedang diintimidasi, dianiaya, diperkosa, dan dibunuh di atas tanahnya sendiri. Mendesak memberikan inspirasi yang kuat dan kebangkitan nasionalisme bangsa Papua Barat. Berbarengan dengan itu, perlawanan terhadap Republik Indonesia semakin lama mulai menguat di daerah-daerah Papua Barat lainnya. Namun sayang, pemerintah Indonesia mematikan gerakan kebudayaan yang diusung oleh Mendesak sebagai suatu yang berbahaya. Sehingga mereka menangkap Arnold Ab. Ia ditahan sejak November 1983 karena dituduh sebagai OPM kota yang ikut berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat. Arnold Ab kemudian dibunuh pemerintah Indonesia melalui Kopasanda yang kini bernama Kopassus. Mayatnya ditemukan pada tanggal 26 April 1984 di Pantai Besi, Jayapura. Pembunuhan Arnold Ab diatur dengan skenario melarikan diri. Sebelumnya, Arnold secara sengaja dibebaskan oleh Kopasanda dari dalam tahanan. Kemudian Arnold yang hendak menyeberang ke Papua Nugini menyusul istri dan anaknya yang telah mengungsi sebelumnya justru ditembak mati. Selain Arnold, rekannya Edward Moku juga dibunuh, ditemukan terapung di permukaan laut Pantai Besi, Jayapura. Luka tembak menganga di dada dan perutnya. Di atas kejadian tersebut, di Jayapura sekitar 800 rakyat Papua Barat melarikan diri ke perbatasan Indonesia Papua Nugini. Sebagai bentuk protes atas sikap tidak manusiawi Indonesia terhadap bangsa Papua Barat, maka hari yang sama sekitar 300 rakyat Papua Barat melakukan long march mengantar mayat mendiang Arnold Ab dari Jayapura menuju Tanah Hitam, tempat peristirahatan terakhir Arnold Ab. Bagi rakyat Papua Barat, walaupun Arnold Ab dibunuh, jiwanya tetap hidup bersama rakyat dan bangsa Papua Barat. Dia sudah tidak ada, tetapi semangatnya tetap membangkitkan semangat perlawanan rakyat Papua Barat. Namun Arnold Clemensat bagi rakyat Papua Barat adalah simbol, identitas, dan bapak budaya bangsa Papua Barat. Karenanya tanggal 26 April menjadi momen bersejarah bagi rakyat bangsa Papua Barat, karena pada tanggal tersebut adalah tanggal kematian sang budayawan yang berhasil mempersatukan kurang lebih 250 suku yang menjadi Pulau Papua Barat melalui gerakan seni dan budaya melalui grup musik Mendesak. Identitas kepapuaan tumbuh seiring dengan pergolakan kekuasaan yang terjadi di atas tanah Papua Barat. Pergolakan itu terjadi sejak Indonesia menduduki tanah dan rakyat bangsa Papua Barat pada dekade 1960-an. Ketika itu, sebenarnya bangsa Papua Barat telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Desember 1961, baik secara de facto maupun de jure. Namun karena Indonesia tidak terima, bersama Amerika Serikat dan Belanda, mereka membuat pertemuan di New York dan membuat New York Agreement pada tanggal 15 Agustus 1962 serta Roma Agreement pada tanggal 30 September 1962. Dua perjanjian yang dibuat tanpa melibatkan orang Papua. Dijadikan legitimasi pelaksanaan penelitian pendapat rakyat PPRA 14 Agustus sampai 2 Juli 14 Juli sampai 2 Agustus 1969 yang syarat manipulasi dan intimidasi. Akhirnya PPRA pun hanya jadi alat Indonesia untuk menganeksasi Papua Barat ke dalam Indonesia. Dengan demikian, sejarah bangsa Papua Barat setelah 1969 menunjukkan PPRA menjadi salah satu akar konflik yang berkepanjangan. Konflik yang hingga kini melahirkan tragedi-tragedi pembunuhan, pemerkosaan,
penganiayaan dan perampokan oleh militer Indonesia serta kekuasaan modal yang saat ini dipegangi rezim Soeharto. Kala itu lagu-lagu nasionalisme bangsa Papua Barat dibungkam dengan jalan kekerasan. Hari ini pun hak demokratik rakyat Papua Barat masih terjadi dibungkam. Terutama mahasiswa Papua, mereka begitu sering direpresi oleh militer di kampus dan pemerintahan. Diskusi dan demo damai yang membicarakan soal HAM, menyanyikan lagu-lagu mambesak ataupun mementaskan budaya nasional Papua Barat masih sering dilarang atau dibubarkan oleh negara kolonial Indonesia. Untuk itu terjadi pada mahasiswa Papua Barat di tanah Papua maupun di luar Papua. Rakyat sipil di kampung maupun di kota di tanah Papua kerap terancam secara sistematik oleh militer melalui teror, penyisiran, penembakan, peledakan bom, penganiayaan, pemerkosaan, pembongkaran rumah warga, pembunuhan hewan peliharaan, dan beragam intimidasi lainnya. Aktivis serta kantor perjuangannya dibakar seperti terjadi pada kantor KNPB dan UNMP. Ruang demokrasi sengaja dirusak dan dibungkam agar akumulasi modal dapat terus merusak alam dan rakyat Papua Barat. Bahkan populasi rakyat Papua Barat semakin menurun dari tahun ke tahun akibat genosid perlahan dan yang pemerintah kolonial lakukan terhadap rakyat Papua Barat. Pemerintah kolonial dengan melihat latar belakang sejarah gerakan kemerdekaan bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat secara umum tidak menginginkan Indonesia berkuasa di atas tanah Papua Barat. Rakyat Papua Barat menghendaki hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi yang terbaik. Baik, mungkin ini terakhir kita sama-sama ya. Dari kiranya di 1, 2, 3. Karena kematian aliansi mahasiswa Papua dan rakyat Indonesia FPRI menuntut pemerintah kolonial Indonesia dan persatuan bangsa-bangsa untuk segera 1. Memberikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa Papua. 2. Usut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM Papua. 3. Tutup dan hentikan segala aktivitas eksploitasi semua perusahaan internasional seperti Freeport, BP, Tangguh, Menko, Korindo, dan lain-lain dari seluruh tanah Papua. 4. Pelayan militer TNI Polri, organik dan non-organik dari tanah Papua. 5. Usut tuntas dan adili kasus pembunuhan terhadap Abdul dan 5. Buka ruang demokrasi seluas-luasnya secara dengan akses kemenangan nasional di Papua Barat. Demikian yang secara ini kami buat, kami akan terus